Okay, hello everyone. How are you? Yeah. First of all, I want to say congratulations. Welcome to the first grade of senior high school. Ya. Selamat telah bergabung menjadi kelas 1 SMA ya. Nah, harapannya everything that you learn, segala sesuatu yang telah kamu pelajari when you were in junior high school, kamu bisa masih ingat, and then you can apply your previous knowledge. Oke, kamu masih bisa mengaplikasikan, mengingat kembali ilmu-ilmu saat kamu masih di SMP, karena tentu saja masih berguna di saat SMA. Oke, jangan langsung dilupakan semuanya. Oke, nah, before that I want to introduce myself ya. Ya mungkin IPA 2 because I am the home teacher, jadi mereka sudah kenal sama Miss. Tapi mungkin IPA 3, IPS kamu belum kenal sama Miss ya. Maksudnya lebih kenal sedikit informasi tambahan ya. Jadi ya seperti kata pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. So I just want to introduce myself a little bit. Ya, my name is Rini Aresta Mangunsong, ya kan? And my mother's family's name is Manulang. So, I was graduated from Nommensen University. Ya, jadi Miss tamat S1 dari Nommensen, and then I took my master degree in Taiwan. Miss ambil S2 di Taiwan. Nama kampusnya National Chongqing University. Majoring Teaching English as a Foreign Language. Ya, jurusan Teaching English as a Foreign Language. Pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Ya. In Indonesia, English is a foreign language. Okay, that's why Miss pilih jurusan itu, karena posisi bahasa Inggris di negara kita Indonesia ini adalah masih sebagai bahasa asing. Oke, itulah perkenalan singkat dari Miss. Kita lanjut saja ya. Learn about chapter 1. Okay, if you look at the title, okay, page 1, would you fill out this form please? Okay, would you fill out this form please? Nah, sekarang can you guess the translation, okay, the meaning of the title? Kira-kira kamu bisa tahu apa ya maksud dari judul tersebut? Ya, would you. Kalau sudah talking about would you, berarti bisakah? Oke, bisakah kamu mengisi formulir ini? Ya, seperti itu. Nah, jika kamu lihat gambar yang ada di samping ini, oke, tentu saja this picture is a form. Oke, ini adalah formulir. Nah, berarti kamu sudah dapat gambaran besar di chapter ini. We will talking about form, tentang formulir, bagaimana cara mengisi form yang benar, jenis-jenis form itu seperti apa, fungsinya apa, and then etc. Okay? Yeah, this one is the learning objectives. Okay? Tujuan pembelajaran kita mempelajari chapter 1 ini for what? Okay? Number 1, students are able to. Jadi, setelah mempelajari pertemuan pertama ini, Miss harap you are able to complete sentence related about form. Okay? Untuk melengkapi kalimat yang berhubungan tentang form. Ya, sorry. Nah, the second one, distinguish kinds of form. Maksudnya distinguish adalah ya membedakan, oke, membedakan jenis-jenis form. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. But before that, what is form? Apa itu form? Nah, you can find the answer on page 3, oke, di halaman 3.
So form is a document, okay, sebuah dokumen printed or electric. Okay, printed maksudnya dalam bentuk kertas, paper seperti itu kan, or electric. That's mean the form that you can find from your laptop. You can find it by electronic. Oke, kamu bisa temukan atau isi datanya dengan mengetik. Itulah maksudnya dengan electronic. Oke, with spaces in which we can write or enter data. Oke, dengan beberapa jarak. Oke, yang mana kita dapat menulis atau memasukkan data. Spaces ini maksudnya itu jarak. Jadi setiap kita ingin mengisi data pasti harus ada jaraknya, seperti itu. Tidak boleh langsung rapat-rapat seperti itu. Nah, ini adalah halaman 2. Ya. Jika kamu melihat form ini, if you look at this form, what do you think this kind of form? Ini jenis form apa ya? Nah, kira-kira kamu lihat di mana kamu bisa temukan form ini? Ya, sudah pasti kamu bisa menemukannya di bank, oke? Kamu bisa menemukan form ini di bank. Nah, what's the function of this form? Ya, apa ya fungsi dari form ini? Nah, di sini kamu perhatikan. I wish to withdraw from my saving accounts, iya kan? I wish, saya harap untuk menarik. Menarik apa? Menarik uang pastinya, oke? Menarik uang dari tabungan saya, akun tabungan saya, buku tabungan saya, seperti itu. Jadi ini adalah salah satu contoh withdrawal form, oke? Form penarikan uang seperti itu. Oke, next. Kinds of form. Oke, jenis-jenis form. I'm sure that you already find a lot of kinds of form. Pasti kamu sudah sering menemukan beberapa jenis form, tapi kamu tidak tahu itu form apa, ya kan? Yang kamu tahu, oh aku isi data berarti form. But it's not only talking about that. You need to know what kind of form you fill in, okay? Kamu harus tahu form apa yang kamu isi. Nah, the first one, purchase form, okay? Purchase, that's mean itu apa? Ya, itu adalah formulir untuk membeli sesuatu, oke? Pembelian atau order, pesanan seperti itu. Kamu lihat aja di sini ada to. Kemudian di sini ship to. Ya kan, berarti ada kedua belah pihak. Yang mana yang membeli, atau yang mana yang memesan, atau kepada siapa akan diberikan pesanan tersebut, seperti itu. Kemudian dia ada date-nya, ada quantity, description-nya, unit price, harga, kemudian total. Nanti lebih jauh kita akan membahas tentang formulir ini. Next, order form. Ya, sama seperti sebelumnya tadi ya, order. Kalau tadi pembelian, ini pemesanan. And then withdrawal slip. Okay, like we already learned before. Okay, ini adalah contoh withdrawal, penarikan uang. For deposit. Okay, deposit slip. And then number 5, reservation form. What's mean reservation? What does it mean? Ya, reservation means pemesanan tempat, oke? Pemesanan tempat. Jadi yang kamu pesan itu tempat, beda dengan order, walaupun dia pemesanan, tetapi yang dipesan adalah benda. But reservation, that mean you book a place, kamu memesan tempat. Nah, ini adalah salah satu contoh reservation, ya, dinner reservation form. Jadi formulir pemesanan untuk makan malam. Nah, venue, ini adalah tempatnya, kemudian diikuti dengan date, seperti itu. Ya, ini dia medical form.
Kira-kira have you ever fill in medical form? Ada yang sudah pernah mengisi ini formulir kesehatan? Mungkin bagi yang sudah pernah mengikuti tes kesehatan akan mengisi formulir kesehatan juga, medical formnya. Nah, ini juga salah satu hal yang penting juga yang perlu kamu ketahui. Nah, mari kita berdiskusi some important things that you need to know. Okay? Number 1, have you ever fill in a form? Pernah tidak kamu isi form? Ya, katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Lebih dari situ berasal dari si jahat. Ya. Yes, I have jika kamu pernah. And I'm sure, Miss yakin kamu sudah sebesar ini pasti pernah isi form. Nah, what kind of form? Jenis form seperti apa? Ya, misalnya medical form, deposit slip. Miss yakin pada saat kamu daftar ke Kalam Kudus, when you want to register, I'm sure that you fill in a form. Kamu pasti isi suatu formulir, ya kan? Ya, yang ketiga, when did you fill it in? Ya, kapan kamu isi? Ya, when we wanted to do transaction. Saat kita ingin melakukan transaksi tentu saja. Number 4, in what occasions do people commonly fill in a form? Ya, dalam situasi, dalam kondisi seperti apa orang-orang biasanya mengisi form? Kira-kira kamu mikir, saat orang mengisi form pada saat apa gitu? Oke, di sini Miss temukan when we want, ketika kita ingin ya, to order something, oke, memesan sesuatu, to save or withdraw money, untuk menyimpan atau menarik uang. Kemudian yang terakhir, to book a place, oke, untuk memesan tempat. Oke, book di sini artinya memesan ya, bukan buku. Next, number 5. What do you fill in the form with? Ya. Kau isi dengan apalah formulirmu itu? Ya, I fill in the form with my personal data and my purpose to fill the form. Ya, biasanya kamu isi pasti dengan data-datamu. Nah, yang kemudian terakhir, what is the function of a form? Fungsi dari formulir itu sendiri apa? Jangan-jangan kamu tahu, iya Miss, penting tuh Miss, penting. Kenapa? Nggak tahu Miss, pokoknya penting lah. Kira-kira kenapa? Kenapa formulir itu penting? Nah, tapi kamu harus tahu dulu fungsinya apa. Ya, yang pertama, it's important because, itu penting karena to record or to keep our data. Iya, untuk merecord, merekam atau menjaga data kita atau informasi kita dengan cara yang terorganize, dengan cara yang tersusun rapi. Oke. Jadi itu mempermudah kita untuk menemukan informasi atau data. Nah, kemudian yang kedua, to evaluate the accuracy of the information provided. Nah, untuk mengevaluasi atau menguji keakurasian informasi yang disediakan. Jadi, tidak asal-asalan orang memberikan informasi. Kamu juga, kalau kamu tidak tahu form itu untuk apa, jangan asal isi. Kamu pergi ke rumah sakit, mau cek kesehatan, seharusnya yang dikeluarkan adalah medical form. Tapi mungkin kalau ada yang nggak tahu, jadi dikasih pula withdrawal slip kan, habis kamu jadinya, uangnya jadi hilang. Yap, ini adalah reminder. Oke. Remember, a form is a document printed or electric with spaces in which we can write or enter data. Oke. Jadi katanya formulir ini adalah dokumen. Ingat ya, dokumen yang bisa di-print atau secara elektronik dan dengan jarak di mana kita dapat mengisi data.
Nah, ini dia tadi bagian-bagian dari form: purchase form, order form, withdrawal slip, deposit slip, reservation slip, and then medical form. Kemudian characteristic of form, ya kan? Apa sih ciri-ciri dari form? Nah, yang pertama itu less to write. Oke. People only write what is instructed in the shape provided. Jadi dia hanya sedikit aja tulisan, sedikit menulis. Karena orang-orang hanya menulis apa yang diinstruksikan, apa yang diperintahkan. Misalnya, nama. Ya sudah, buat saja namamu. Jangan kau tambahi nama adik saya ini, nama si Apu dan kami ini, nggak penting, ya kan? Yang penting kamu buat name, berarti only your name. Nah, itulah tadi maksudnya less to write. Kemudian, misalnya tempat tanggal lahir, buat saja Siantar. Tidak perlu kamu buat Siantar, gang ini, jalan ini. Nah, itu namanya sudah terlalu mubazir. Nah, kemudian clear information about the information to be supplied. Okay? Oh, sorry. That should be clear instruction. Okay. Okay. Clear instruction about the information to be supplied. Maksudnya adalah ya, informasi yang jelas tentang instruksi yang jelas tentang informasi akan selalu disediakan seperti itu. Pastinya dalam mengisi data, there will be a clear instruction. Pasti instruksinya jelas. Oke, data ini, data itu, yang ini harus diisi begitu. Jadi dia aturannya jelas. Kemudian yang ketiga adalah uniformity. Okay, uniformity. For a special purpose, each person will fill in a similar form. Nah, jadi ini maksudnya suatu form, ya kan, pasti juga memiliki data yang sama dengan yang lain. Maksudnya seperti ini. Form itu tidak mungkin setiap orang berbeda-beda. Lain sama si A formnya, lain sama si B, lain sama si C, tidak, tetapi dia uniformity, oke, keseragaman. Mereka bentuknya sama, informasi yang terkait juga, informasi yang akan diisi juga sama, ya, keseragaman. Nah, yang keempat, information can be re-examined later, ya. Jadi katanya informasi itu dapat diuji kembali kemudian. Oke, yang pastinya maksudnya datanya itu harus valid. Suatu saat itu diuji kembali, itu tetap benar. Oke. Dan terakhir adalah simpler tasks. Oke. Maksudnya itu adalah forms enable people to collect and distribute data easily. Jadi maksudnya itu formulir memampukan orang-orang untuk mengumpulkan dan mendistribusikan data dengan cepat, dengan mudah, seperti itu. Simpler tasks. Okay, I think that's all about the about my explanation today. Nah, di sini Miss prepare assignments. You need to know, okay? Nah, tugas kita adalah the first one, find some kinds of form. Okay? Temukan dulu beberapa jenis dari formulir. Kamu sudah dapat tadi ada purchase form, order form, withdrawal slip, and etc. Okay? Temukan lagi beberapa jenis form. Jadi kamu perlu ambil gambarnya. Kalau kamu dapat 8 jenis form, boleh ambil masing-masing satu jenis, one for each kind. Kemudian send gambarnya sama Miss. Oke? Tapi ingat,
beri namanya juga. Maksudnya seperti ini. Misalnya kamu ingin send order form. Oke, buat 1 order form, tampilkan di bawah gambarnya. 2 medical form, tampilkan di bawah gambarnya, seperti itu. Nah, kedua, complete sentences. Oke, complete sentences page 4. Mari kita ke halaman 4. Oke, ke halaman 4. Nomor 4. Jadi di situ ada A, B, C, D, E. Coba kamu lengkapi A, B, C, D, E menggunakan the words provided. Oke, menggunakan kata-kata yang telah disediakan di sampingnya. Itu hanya melengkapi saja. Oke, A, B, C, D, E. Only that. Itu aja tugas kita untuk hari ini ya. Ini dia. Jika kamu sudah siap, boleh nanti langsung dikirim ke Google Classroom. Oke, sekian dari Miss. Selamat berjuang, selamat bekerja. Thank you.